Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Hikmah, kembali lagi di Hikmah Insight, podcast TD Al-Hikmah. Hari ini saya, Muhammad Ghazali Nasir, insyaallah akan memandu podcast hari ini bersama tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa. Kayaknya teman-teman di Al-Hikmah tuh nggak asing lagi sama suara beliau gitu. Kadang kalau di waktu maghrib, waktu isya tuh kita selalu mendengarkan lantunan ayat suci yang luar biasa dari beliau. Beliau salah satu mahasiswa di Studi Al-Hikmah, angkatan 65, satu semester sama saya, teman baik saya. Namun, alhamdulillah, hari ini baru dikasih kesempatan untuk ngobrol lebih dalam lagi dengan beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Akhdan Musyafa. Masya Allah. Akhi, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Sehat. Gimana Bang Ozal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi, kira-kira udah berapa pekan kita libur dari kampus nih? Dari tanggal berapa sih? Tanggal 18 ya? Hampir 2 minggu lah ya? Iya, jadi dari tanggal 18 kemarin kita diumumkan libur. Kira-kira dengan suasana Ramadan yang luar biasa, apa kesibukan antum saat ini gitu? Ya khususnya kalau untuk Ramadan ya, alhamdulillah imam tarawih sih lebih seringnya. Imam tarawih di masjid, beberapa masjid. Terus juga bantu program masjid dekat rumah juga, bagi remaja masjid. Gitu. Remaja. Iya, remaja. Masih remaja sekarang. Masih remaja. Iya. Ini kira dulu ada anak 2 ternyata. Wah, enggak, masih remaja. Belum kelihatan. Nah, tapi dengar-dengar terakhir sih kemarin antum sempat ngajar gitu, enggak? Udah enggak lagi apa gimana sih? Oh iya, maksudnya lagi ya biasa Ramadan ini lagi fokus ke buat imam aja sama masjid sih. Jadi ngajar sementara off dulu. Karena ngajarnya privat Bang, jadi fleksibel gitu. Oh, itu di pondok apa? Kalau Ngajarnya? privat kita ke rumah orang. Ke rumah Di orang. pondok juga, cuman di pondok lagi nggak dulu. Di apa namanya Yayasan Darul Hasbi biasanya saya cuman nyimakin santri sih. Ini makin Hafalan santri. iya. Oh, oke. Jadi gini sih, Anda yakin pasti teman-teman yang dengar podcast kita kali ini tuh penasaran gitu. Siapa sih Akhdan Musyafa nih gitu? Suaranya kedengaran, tapi wujudnya gimana itu mereka belum tahu gitu. Orangnya yang mana itu belum tahu. Mungkin antum bisa sedikit menceritakan antum ini siapa? Antum siapa? Kamu ini siapa? Terus dari mana dan lain sebagainya gitu. Siapa ya? Saya ini ya aneh aja ngomongnya. Ana ya orang biasa, orang awam yang Iya. sekarang lagi. Antum nggak mungkin superhero sih. Iya, nggak mungkin ya. Yang alhamdulillah Allah kasih nikmat diberi lingkungan yang bagus ya, khususnya dalam hal agama, ditempatkan di kampus ini. Allah pilih jalan untuk menimba ilmu di kampus ini, ketemu teman-teman yang alhamdulillah sefrekuensi ya Bang ya. Kita sama-sama semangat belajar agama dan itu sebuah kenikmatan. Intinya saya ini orang awam sebenarnya, yang Allah kasih nikmat jalan untuk berada di tengah-tengah lingkungan yang mempelajari agama, ilmu agama gitu. Antum asli mana sih? Saya asli Jakarta Bang. Asli Jakarta. Iya. Berarti emang bukan perantau Gandaria ya? saya. Dari sini emang. Ya asli Gandaria sini. Petukangan. Kira-kira tahun berapa antum dilahirkan di muka bumi ini tuh? Tahun 2000. Ya, masih muda lah ya. Wah, ternyata kita ini ya nggak beda jauh lah ya. Iya. Emang Bang Ozal loh Bang? Rahasia. Rahasia. Itu rahasia negara. Berarti gitu. jauh kayaknya. Nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau orang tua emang asli Jakarta juga gitu. Jakarta. Ibu Jakarta Gandaria. Ayah itu sebenarnya ada Bogornya sih. Bogor. Dari nenek. Cuman semuanya besar di Jakarta, jadi ya udah Jakarta banget lah. Betawi lah. Ya. Kalau ini apa ya, amat penting bagi orang mungkin ya, silsilah pendidikan mungkin. Antum SD-nya di mana, SMP-nya di mana, atau emang pondok dari awal sih, atau gimana? Enggak. Pertama ya SD biasa. Cuman alhamdulillah dari pendidikan dasar pun ya basicnya agama gitu. SD Islam di Darul Mukminin di Tangerang Kota Bang. Tangerangnya. Larang Indah. Terus SMP MTSN Negeri 32 Jakarta Selatan. Itu Petukangan. Nggak jauh dari rumah. Nah, alhamdulillah SMA-nya pesantren Bang. Oh, SMA-nya pesantren. Tahfiz Sulaimaniyah. Oh, berarti emang khusus fokus di tahfiznya. Ya, tahfiz ya. Sulaimaniyah. Pertama di Bintaro. Asrama Bintaro kan Sulaiman itu banyak cabangnya Bang. Iya, iya. Saya pertama ditempati di Bintaro, terus sempat di Rawamangun juga, Jakarta Timur. Ya, alhamdulillah di sana fokus tahfiz.
sesuai keinginan sih. Tapi ada yang menarik. Ini ada yang menarik ya. Mungkin ini bisa jadi hal menarik untuk teman-teman. Konon katanya, dulu katanya antum berat badannya over waktu SD, iya. SMP, SMP Iya, apa benar, SMA? Itu berapa itu kira-kira berat badan waktu itu? Kalau lagi puncak-puncaknya itu puncak gemuknya SMP kelas 9. Puncak gemuk ya? MTS kelas 9 itu berarti kelas 3. Kelas 3 SMP. Itu berapa kira-kira berat badan? Itu seberat-beratnya nggak nyampe nembus 100 sih, 97. 3 lagi ya? 3 lagi sih. Enggak 100 tapi 3 lagi. Iya, 3 lagi. 3 lagi itu kalau bakwan sekantong masuk sih Iya, jadi 100. Emang itu bukan faktor keturunan sih, emang banyak makan, banyak jajan. Berarti emang suka Aneh jajan itu waktu. lebih baik ngemil dulu waktu MTS daripada makan. Ngemil banyak, ngalahin makan. Tapi itu mungkin karena ini gak sih? Rata-rata aneh dengar ya seorang penghafal Quran gitu. Kadang kalau udah mulai banyak ngafal terus tuh selalu cari temannya tuh cemilan. Kalau SMP itu kan belum mulai ngafal bang saya. Oh. Berarti mulai ngafalnya Mulai ngafal pas SMA, pas pesantren maksudnya. pas pesantren. Iya. Jadi emang banyak ngemil sampai berat badan 97 dan mulai dietnya itu pas di pesantren justru. Ntar. Makan banyaknya di pesantren. Terus mulai dietnya di pesantren. MTS sudah, Gimana tuh? Coba ceritain deh. dari MTS kan memang banyak ngemil tuh. Jajan. Aneh itu kalau jajan tuh berangkat sekolah sarapan sama nyampe sekolah beda bang. Sarapan pagi normal. Tiba di sekolah jajan dulu. Jajannya roti. Wajib ya jajan ya? Iya, itu sekitar jam 7. Maksudnya kan sarapan itu jam 6 ya, mau berangkat. Jam 6, jam 7 ngemil roti. Terus jam 10-an kan jam istirahat kita makan berat lagi, Bang. Zuhur makan berat lagi. Itu gimana nggak gemuk itu? Tapi itu nih ketika antum dalam kondisi itu bisa dibilang udah gemuk banget deh, 90 lebih itu ya. Gemuk banget sih, ada Gemuk fotonya banget sih. ya. Nah, Iya. itu dalam kondisi seperti itu gimana antum? Oh, gini nih. Jadi pas gemuk itu udah mulai ngafal belum? Pertama itu. Kalau di MTS emang kebetulan ada program hafalan 2 juz 2930. Udah Itu mulai. malas nggak sih? Itu yang ngafal program ya, bukan inisiatif. Oh. Karena kita ngikutin program. Jadi sebenarnya pas MTS itu belum ada timbul rasa apa ya, pengen ada keinginan kuat gitu buat ngafal. Karena ngejalanin kewajiban program aja pada saat itu. Iya. Berarti ketika antum ngafal kan, maksudnya yang keinginan sendiri ya? Iya. Itu ketika udah SMA. Akhir MTS sebenarnya udah mulai ada keinginan. Dan dari keinginan itu tuh yang di akhir MTS ada keinginan buat mondok. Pesantren. Ini nih kalau ada pertanyaan kayak gini nih. Kenapa Quran? Nih, Kenapa? contohnya gini. Antum kan bisa dibilang suaranya bagus ya. Ya, banyak orang juga yang Walau. suaranya bagus gitu, tapi milihnya bukan Quran juga gitu. Mungkin itu udah basic mereka gitu. Antum pernah ini nggak sih? Pernah ada keinginan buat nasyid apa gitu ketimbang Quran gitu. Jadi kenapa Quran? Kebetulan kalau nasyid itu kan lebih ke nyanyian ya. Ini bukan tipikal orang yang suka banget sama nyanyian gitu, sama musik juga. Tapi bukannya berarti nggak suka banget, tapi bener-bener bukan suatu hal yang menjadi ketertarikan gitu di dunia musik ya. Bahkan kalau masalah musik, Ani cuman suka satu judul lagu doang, Bang. Apa tuh? Itu Al-Hubbu Yasud. Nggak tahu Maher sih. Zain. Itu Ani puter terus. Itu doang yang Ani suka, bener. Saking emang nggak terlalu tertarik sama musik. Gitu. Nggak ada musik yang lain gitu. Kalau kenapa Al-Quran ya ada beberapa motivasi sih. Kayak waktu itu Apa tuh? di MTS alasannya sederhana ya mungkin ya. Orang tua sering nyetel murotal ya. Pas lagi ngerjain kegiatan sehari-hari. Itu waktu itu yang sering disetel tuh murotalnya Syekh Sudais, ya, Imam Masjidil Haram. Itu waktu itu yang disetel itu suara Ar-Rahman terus, Bang. Dari situlah timbul ketertarikan gitu. Pengen apa ya? Bahas itu imitasi lah. Ngikutin gitu. Pengen kayak beliau gitu karena merdu gitu suaranya. Dan dan surat yang pertama yang benar-benar secara intensif Ani hafal itu bukan dari juz 1, dari Ar-Rahman. Karena apa? Karena ketertarikan itu karena sering ngedengerin. Akhirnya ada ketertarikan hafal dan
Aneh dulu belum bisa, maksudnya baca Al-Quran masih terbata-bata kondisinya pas ngafal itu. Jadi model ngedenger murotal aja. Itu Jadi di kelas metodenya, berapa tuh? Hah? Terbata-batanya itu masih di kelas berapa? MTS tuh masih terbata-bata baca Al-Quran. Terus metode itu ngedengerin. Dan Aneh merasa ada kemudahan. Dari kemudahan itu, wah kayaknya gue bisa nih ngafal lebih dari Ar-Rahman. Akhirnya denger murotal yang lain, sama saya Abdurrahman As-Sudas juga. Yang kedua kalau nggak salah Al-Kahfi. Dan ketika menghafal Al-Kahfi dengan metode mendengar juga, Aneh merasa ada kemudahan. Dari kemudahan itulah bangkit motivasi. Kayaknya tanggung kalau gue ngafal cuma Ar-Rahman sama Al-Kahfi doang. Kayaknya gue harus 30 juz, nggak ada yang nggak mungkin nih. Walaupun pada saat itu masih terbata-bata. Akhirnya, tapi kalau dalam kondisi terbata-bata gini, kayaknya nggak mungkin gue ngafal. Masa gue modalin murotal terus buat ngafal? Jadi modal tuh dengerin dulu nih. Saya sudah baca, pause ya kan, diberhentiin, baru diulang. Itu kan kayak nggak efektif ya kayak gitu. Berarti caranya gue harus belajar Al-Quran, tapi salah satu cara yang paling efektif ya mondok menurut gue. Ya dari situlah timbul rasa pengen mondok ya. Pas lulus MTS. Dan di pondok alhamdulillah jodohnya sama Sulaiman ya. Lewat tes, dan waktu itu beasiswa sih. Program dari kerjasama yayasan sama Menteri Agama tahun 2016. Tapi itu respon orang tua gimana ketika antum mutusin ya udah mau mondok gitu? Sangat mensupport karena orang tua paham betul kapasitas Aneh, Bang. Aneh itu bukan orang yang kapasitasnya di akademik sebenarnya. Lemah sebenarnya. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran UN ya kayak matematika, IPA. Lebih ke itu. Mungkin orang tua ngeliat potensi ada di situ, disupport banget. Diurus mati-matian lah waktu itu buat masuk pondok Sulaimania itu ya. Sulaimania itu, dan tesnya itu juga kompetitif banget ya, karena dari berapa ribu gitu yang diterima cuman ratusan doang waktu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah ya Allah takdirin buat bisa masuk situ, dan sebuah kenikmatan yang besar sih ya. Ibaratnya Aneh ini orang awam sebenarnya, Bang, yang mau belajar tapi dikasih jalan, pilih ya, kalau kasih jalan buat menghafal itu. Benar sih, barang siapa yang bersungguh-sungguh tuh pasti ada jalannya kan. Alhamdulillah. Dan motivasi selanjutnya menurut Aneh motivasi secara ukhrawi ya, akhirat ya. Kita tahu semua familiar ya. Banyak dalil yang mengatakan siapa yang menghafal Quran kan akan memberi mahkota ke orang tua. Aneh pada saat itu merasa nggak ada yang bisa dibanggain ya, dari diri Aneh untuk orang tua. Mungkin Al-Quran salah satu caranya gitu, yang bisa membuat keduanya bahagia gitu. Dan Aneh itu 4 bersaudara, Bang. Aneh anak kedua. Masing-masing anak orang tua Aneh itu beda basic. Kalau abang Aneh, dia itu lebih ke akademik dia. Qadarullah. Dia lulusan UI, Fakultas Ekonomi. Dia emang benar-benar bukan beda kayak Aneh gitu. Jalur agama dia itu akademik. Nah, Aneh berpikir harus nih di antara 4 anak ini yang basic Al-Quran gitu. Disitulah Aneh kayak mau mengorbankan diri jadi anak yang berbasic Al-Quran, yang buahnya itu untuk orang tua nantinya gitu. Baik dari dunia maupun akhirat gitu. Jadi di situ ya mungkin apa yang Aneh hafalkan itu bisa benefitnya untuk orang tua juga sih. Mikir gitu pada saat itu. Kalau dari segi ukhrawinya. Berarti ini 2 motivasi ya menurut antum yang jadi penguat lah ya. Iya. Tapi Aneh yakin gitu, setiap penghafal Quran tuh punya kisahnya gitu, punya ritme kehidupan dalam dia berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Salah satu mungkin yang paling antum ingat gitu, momen yang paling luar biasa menurut antum ketika mulai menghafal Quran gitu. Kira-kira di mana gitu? Apa gitu? Apa ya? Kita kan pas masuk pondok itu dari nol ya. Ibarat dari nol. Modal juz amma doang sih paling. Terus langsung ditemuin metode Turki Utsmani, Bang. Ya mungkin sebagian orang udah paham. Metode Turki Utsmani ini agak unik. Mungkin untuk pemula juga agak kaget. Gimana? Tapi ya itu tadi yang namanya Al-Quran. Kalau kita sungguh-sungguh ada jalannya. Palingnya adaptasi aja sih awal-awal. Jadi Turki Utsmani itu kan metodenya dari belakang hafal ya. Dari belakang. Abang mungkin udah paham belum? Belum sih. Gimana? Mungkin
simpel aja aneh jelasin. Jadi Turki Utsmani itu metode dari belakang bang, menghafal dari belakang. Misalkan ya tetap awalnya dari juz 1, kita ngafal mulai dari juz 1, cuman bedanya kalau pada umumnya orang itu ngafal dari alif lam mim ya kan. Kalau kita nggak mulai menghafal itu dari juz 1 halaman ke-20. Jadi kan dalam satu juz itu ada 20 halaman ya. Kita mulai hari pertama ngafal itu juz 1 halaman ke-20-nya. Misalkan juz 1 wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Esokan harinya kita beranjak ke juz 2. Sama. Yang dihafal awal yang dihafal juz 2 itu halaman ke-20 yang halaman terakhir di juz 2. Falamma fasala talut. Sama. Juz 3 juga sama. Demikian juz 3 halaman ke-20-nya. Qul amanna billah dan seterusnya gitu. Juz 4 alladzina yatarabbasuna bikum wa in aratu mustibdala zaujim makana zaujim. Dan juz 5 seterusnya sampai ke juz 29. Nah, juz 29 sama. Awal yang dihafal dari juz 29 itu halaman ke-20-nya dari juz 29. Nah, tapi kalau juz 30 kita dianggap udah hafal karena persyaratan masuk Sulaimani pada saat itu harus hafal juz amma. Juz amma. Jadi fokusnya di juz 1 sampai juz 29 aja pada situ. Dan seterusnya kalau udah menghafal masing-masing halaman terakhir di setiap juz, balik lagi ke juz 1. Yang dihafal di halaman ke-19-nya, Bang. Oh. Halaman ke-19-nya juz 1 itu wa idh yarfa'u Ibrahim. Tapi secara otomatis memurojahkan halaman ke-20-nya yang udah pernah dihafal. Nah, halaman ke-20 yang udah pernah dihafal ini disebut halaman lama, Bang. Jadi ketika udah masuk ke putaran kedua ini nih, juz halaman ke-19 itu putaran kedua namanya. Itu berarti yang disetorkan 2 halaman gitu. Mungkin kalau tanpa Al-Quran agak rumit nih sih dimengertinya gitu. Agak baru ya di kepala saya gitu. Soalnya ini cuman jarang banget sih lihat. Kalau sebenarnya lebih beresiko orang yang ini sih, orang yang udah datang ke Sulaimani dia udah punya hafalan dengan metode dia yang dia punya, terus ketemu metode Turki Utsmani agak kaget dia, adaptasi lagi. Kalau saya emang dari nol langsung ketemu Turki Utsmani, jadi nggak terlalu masalah gitu untuk adaptasi. Ya walaupun ada kesulitan sih, unik gitu. Ini metode apaan sih nih kayak gini? Kenapa harus begini? Ternyata ada dasarnya gitu. Namanya metode Turki Utsmani. Menarik. Kira-kira apa yang paling sulit ketika antum hafal? Paling sulit. Cobaan yang mungkin. Oh itu sih, ya homesick mungkin ya. Apa tuh? Ya kangen rumah gitu. Terus jadi pernah sekangen apa gitu? Lulusan MTS ya, 32 sekolah umum lah, sekolah luar. Jadi aneh sering kalau dapat kabar yang lain pada reuni kumpul-kumpul, pengen banget gitu, join, tapi nggak bisa lagi di pondok. Ya sepele sih sebenarnya, cuman itu jujur aja mempengaruhi hafalan juga sih. Jadi cuman ya kayak gitu ya dilawan aja sih. Masalah kangen-kangen kayak gitu dilawan aja gitu. Rindu rumah lah ya. Iya, ya alhamdulillah sih. Ya kendala-kendala anak remaja mungkin ya. Maksudnya yang kalau dari asatidz sih, alhamdulillah di Sulaiman itu support semua. Nggak ada yang model menegangkan gitu, menyeram galak-galak gitu, nggak ada sih di sana itu. Mendukung, support baik. Jadi benar-benar jadi leader gitu. Ya paling ya salah-salah biasa kita ditegur gitu. Yang nggak membuat kita sampai ngebatin gitu. Ya, alhamdulillah. Lingkungannya juga baik, kondusif, intensif, eksklusif sih di situ. Jadi fokus buat ngapal. Paling ya masalah-masalah itu aja. Kangen rumah gitu. Nah, Ane tuh pernah dengar ya, lupa dari siapa itu. Antum tuh pernah punya kesempatan untuk pergi ke Turki gitu. Aduh. Itu gimana tuh ceritanya sampai kok nggak jadi gitu? Itu dia sih sebenarnya karena jadi Sulaiman itu programnya emang di Indonesia itu khusus tahfiz. Jadi yang udah selesai tahfiz dia masuk ke program tadris persiapan untuk ke Turki selama kurang lebih setahun. Nah jadi emang yang setiap udah selesai itu udah pasti ke Turki, termasuk Ane alhamdulillah. Ane waktu itu selesai Ramadan 2019 hafalan. Artinya sudah bisa memastikan ke Turki lah. Masuk ke program tadris di Rawamangun. Di Rawamangun tuh nggak berjalan lama karena waktu itu pas masuk program tadris itu kan udah nggak ada hafalan bang, udah nggak ada program hafalan. Dia fokus belajar bahasa Turki buat persiapan ke Turki sama kitab.
Nah, jadi posisinya waktu Ane sebelum ke Tadris itu, Ane yang berangkat ke Turki dari angkatan Ane itu 19 orang. Kurang lebih 19 atau 20 gitu. Nah, Ane bener-bener paling selesai terakhir. Sehingga Ane nggak ada kesempatan buat Murojaah waktu itu. Sebelum ke Tadris itu, pas udah masuk Tadris, udah nggak ada kesempatan Murojaah dibandingkan teman-teman yang udah selesai lebih dulu. Dia mungkin sampai yang khataman kubro juga udah ada. Kalau ini boro-boro khataman kubro, kesempatan Murojaah aja nggak ada. Gitu. Jadi di situ berpikirnya terlalu emosional sih. Pikir, aduh, gue di Tadris nggak bisa Murojaah. Kemudian gue cabut aja dah, cari lembaga lain gitu. Gak apa-apa nggak ke Turki. Emosional sesaat sebenarnya sih pada saat itu. Jadi pada saat itu kegoda, sama ada unsur kegoda juga sih, merasa gue udah punya hafalan ini. Dan ini mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman ya. Maksudnya kita jangan jangan terlalu cepat mengambil keputusan, harus dipikir panjang. Akhirnya udah keluar aja. Dan waktu itu posisinya orang tua sebenarnya nggak setuju. Cuman karena di situ Ane ibing mau kuliah, terus juga mau masuk lembaga lain gitu buat menguatkan, akhirnya niat baik Ane itu dianggap ya sudah, itu tanggung jawab kamu gitu, nggak apa-apa. Tapi ya faktanya sebenarnya pas di luar tantangannya lebih berat sih untuk Murojaah gitu. Karena kita kan bukan dalam kawasan pondok, kita Murojaah malah lebih fleksibel gitu. Apalagi masih muda gini kan, untuk ngatur diri kadang masih ke bawah nafsu gitu. Masih menunda-nunda lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah ke Turki itu, ya ada kesempatan pada waktu itu. Karena Ane mengundurkan diri, pada saat itu mengundurkan diri, akhirnya ya nggak jadi ke Turki. Nah, itu sebenarnya beasiswa Bang. Dan salah satu yang menjadi penyesalan sampai saat ini sebenarnya itu sih. Berarti ya memang karena tergesa-gesa pada saat itu. Itu umur berapa sih? Umur 19 mungkin. 19 jalan 20. Tapi ada hikmahnya sih, segala sesuatu ada hikmahnya. Mungkin ketika nggak ke Turki, lebih punya waktu banyak buat Murojaah sih sebenarnya. Walaupun ya kadang tantangannya ya gitu, futur ya, Murojaah kendor. Karena dapat kabar teman-teman Ane yang di Turki emang faktanya benar, hafalannya kendor. Karena di Turki itu nggak ada program tahfiz di situ. Jadi banyak yang hafalannya kendor. Dan salah satu alasan Ane nggak ke Turki mikir itu juga, masalah hafalan. Tapi sebenarnya ya kalau mau lebih sabar sih jalanin aja kan harusnya pada saat itu. Cuman ya kita nggak tahu sih, ada hikmahnya mungkin insya Allah apa yang udah diambil. Wow, luar biasa ya. Iya. Para penghafal Quran. Kira-kira nih. Ini kan antum udah ngambil keputusan lah ya, buat ke Turki dan lebih terjun ke luar lah gitu bahasanya kan. Apa kendala yang paling besar gitu menurut antum terhadap hafalan yang ada sekarang gitu? Maksudnya kondisi dunia luar gitu, di luar pondok, apa sih kendala paling besar gitu? Kendala paling besar to the point aja mungkin gadget ya, HP ya. Beda kalau di pondok itu kan kita diatur, kita nggak bisa megang HP. Yang bikin kita terbengkalai ya jujur aja, kita nggak bisa ngontrol diri kita sama handphone gitu. Sama di luar itu ya, karena lebih fleksibel ya, kadang kita membuat agenda ya bisa semua kita. Dan dari semuanya itulah yang membuat Murojaah itu kadang terbengkalai kadang. Tapi alhamdulillah Ane berusaha nyari lingkungan yang baik, nyari teman yang juga sefrekuensi dalam hal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya masih bisa terkontrol, ya terbentengi dari teman-teman yang itu mensupport itu. Ya kita sendiri ya yang cari cara gitu, gimana kita kita udah di luar tapi kita komitmen, gimana caranya kita di luar tapi hafalan masih tetap terjaga. Dan alhamdulillah sih ketemu lingkungan-lingkungan yang membuat hafalan itu terjaga ya, mulai dari saling setoran sama teman, terus juga kita ke lembaga-lembaga tahfiz, inisiatif sendiri, terus juga ya dari imam-imam itu, jadi imam-imam itu juga membantu Murojaah Bang. Jadi alasan Ane kalau jadi imam itu membaca hafalan ya sebenarnya bukan buat gaya-gayaan ya. Kenapa karena ada aja persepsi orang, kenapa sih nggak baca surat juz am aja, juz pendek ya. Salah satunya ya kenapa Ane baca potongan ayat itu ya bukan ayat yang Ane baca itu aja. Ane setiap imam tuh ganti ayat, maksudnya
ayat yang kira-kiranya pengen ane murjah gitu. Dan itu juga atas dasar persetujuan otoritas masjid. Pasti ane konfirmasi dulu gimana kalau jadi imam bacanya ayat satu halaman setengah halaman gitu. Oh nggak apa-apa, nggak masalah, nggak lama kok itu. Maksudnya bahkan antusias alhamdulillah sebagian jamaah karena syiar Al-Quran juga kan dari ayat yang kita baca itu. Komitmen. Berarti tadi malam juz berapa kira-kira nih? Ini menarik. Tadi malam juz berapa? Ya, jadwal imam. Ini jadi, antum udah jadi imam itu kan buat tarawih kan, benar kan? Semalam di masjid mana? Deplu, Jakarta Selatan, komplek. Juz berapa antum bawa itu? Sesuai malam sih. Kemarin kan malam kelima ya. Jadi ane baca. Oh, berarti sejus-sejus ya? Enggak sejus-sejus. Jadi di sana 11 rakaat. Bacanya satu rakaat itu setengah halaman aja, nggak usah lama-lama. Cuman bacanya disesuaikan sama malam gitu. Kalau malam kelima, juz kelima. Bebas, mulai dari awal juz 5 atau pertengahan. Tapi kemarin aneh dari halaman 5 halaman terakhir. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Dari juz 5 halaman terakhir di juz 5 ya. Nah, berarti malam ini nih juz 6 nih. Malam ini lagi kosong bang, kebetulan. Malam ini lagi kosong. Besok di 7. Ini antum udah jadi imam di mana-mana ya, kecuali di keluarga antum karena antum belum nikah. Aduh, doain aja. Belum kelihatan ya. Tapi udah ada niat tuh untuk melangkah ke yang situ gitu. Kalau niat deket-deket ini belum ada sih, tapi target ada. Ya minimal. Umur berapa kira-kira? Minimal nih. 25 lah maksudnya. Minimal itu ya? Iya. Wah, berarti masih jauh. Sekarang umur antum masih 22. Berarti masih jauh lah ya. Masya Allah. Dari masih belum siap dari segala sisi sih. Kalau untuk sekarang. Aneh kira antum aja kapan bang? Itu nanti saja gitu. Luar, ya. Kita kan seumuran juga gitu kan. Nggak jauh-jauh beda. Iya. Palingan bedanya bulan gitu. Emang agak sensitif sih kalau orang nanya terkait kapan nikah itu. Mumpung lagi ini kan udah mau lebaran kan. Iya. Dikit lagi sholat Id, terus pasti sebuah kebiasaan rutin gitu ketika kita kelar sholat itu pasti ngumpul-ngumpul sama keluarga. Nah, ini antum udah mempersiapkan belum nih? Ini ada pertanyaan yang cukup mematikan nih. Itu di luar. Dan kapan nikah? Iya. Itu pasti pernah ditanya kayak gitu kan. Nah, kira-kira ada ide nggak? Di luar Idul Fitri juga udah sering bang pertanyaan itu. Gimana antum jawab ya kayak gitu tuh gimana tuh? Tergantung situasinya. Kalau kadang kan ada orang sekedar basa-basi aja nanya gitu. Kita jawab dengan guyon aja. Kapan nikah? Ya kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau Jumat orang nggak datang kan hari kerja. Emang itu cukup jadi pernyataan. Itu jokes kelas kita bang. Iya. Apalagi Bang Amar ya sering nyinggung situ. Iya. Ya kita jawab santai aja. Orang kan nanya gitu paling kan cuma buat basa-basi juga kan. Iya sih. Bukan serius. Tapi kadang ada yang serius tuh. Awalnya sih gitu sih. Itu intermezzo aja gitu, biar lebih santai kita ngobrolnya. Tapi gini, pernah nggak sih sampai ke titik ngafal tuh nggak masuk gitu? Oh, bukan nggak masuk, tapi nggak lancar gitu. Iya. Itu masih ingat gak surat apa? Juz 25 itu. Sesusah apa gitu waktu itu? Ya sekitar ayat-ayat pendek tuh aneh tuh problemnya ada di ayat-ayat yang pendek, yang tekstur ayatnya pendek gitu, kayak juz 19, juz 23 itu kan pendek-pendek, justru lebih apalagi juz 27 tuh bang, kayak Adariyat itu lebih rumit dihafal dibandingkan ayat-ayat yang panjang sebenarnya. Mungkin sebagian penghafal Quran juga ngerasa gitu kalau secara umum. Ayat-ayat pendek itu lebih ribet karena kita nyusunnya itu keder gitu. Tapi ya itu pernah ada sempat nggak masuk tuh di juz 19 yang banyak ayat mutasyabihatnya juga, ayat yang sama. Itu sih. Berarti emang pernah nggak sih ini aneh sempat nanya ke beberapa penghafal Quran ya, karena emang menurut aneh ini titik yang luar biasa ya. Pernah nggak ngafal sampai nangis? Oh pernah. Cerita. Sampai sekarang juga. Gimana tuh? Kalau lagi murojaah suka nangis. Kadang. Murojaah. Merasa gini bang. Ya Allah gue banyak dosa, tapi Allah dengan sayangnya nakdirin gue bisa menghafal Al-Quran gitu. Dulu gue ngeliat Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika jadi imam gitu, baca ayat-ayat yang gak gue kenal, yang asing di kuping gue. Suatu saat gue pengen jadi imam,
ngebaca kayak bacaan sesudah gitu. Ayat-ayat panjang gitu. Ayat-ayat yang nggak terlalu familiar. Bisa nggak ya kira-kira? Dan impian gue pada saat remaja kecil itu terrealisasi gitu sekarang. Itu loh di situ lo gue akhirnya nangis gitu. Maksudnya kan definisi sederhana nikmat itu apa bang? Kenikmatan. Segala sesuatu yang kita rasakan belum tentu orang lain rasakan. Itu kan definisi sederhana dari kenikmatan. Dan bagi gue tuh kenikmatan. Menghafal Al-Quran itu ya nggak semua orang bisa kan, bang. Pada faktanya begitu kan. Iya sih. Artinya kalau kita diberi nikmat ya mungkin qadarullah kita orang yang Allah amanahkan gitu untuk menghafal Al-Quran. Allah pilih. Masya Allah. Tapi berarti sering lah ya menangis. Lembut lah hati antum gitu. Ane soalnya Ane pernah lah ya coba menghafal beberapa ayat gitu. Sampai saking susahnya untuk masuk tuh nangis. Iya. Pernah nggak antum berasa cemburu gitu? Cemburu kenapa nih? Cemburu ke teman yang punya hafalan yang kuat, punya yang lebih cepat gitu. Pernah sih. Mungkin satu pondok gimana tuh kira-kira? Cemburu kayak ya normal sih ya. Kita ngeliat teman kita yang lebih ngafalnya itu lebih cepat. Terus kalau ini bukan masalah hafal cepet sih, tapi kalau ngeliat dari segi tajwid dan bacaan dia lebih bagus tuh, aneh kadang bikin iri gitu. Dari makhrajnya, dari ikhfa'nya tuh kena banget tuh, sampai dia tuh ibarat kata jadi anak emas asuhan pondok lah karena bacaan dia yang bagus. Karena banyak juga bang di rekan penghafal Al-Quran tuh yang bacaannya tuh lebih membuat kita jadi kadang insecure, bagus banget bacaan dia gitu. Ya. Nah, tapi ya masing-masing ada kekurangan kelebihan sih. Ada orang yang bacanya biasa aja, cuma hafalan kuat banget, Bang. Nah, benar balik tuh. kuat banget. Makanya itu. Nih, tips dari antum. Itu. Tips dari antum untuk menghafal Quran. Bagaimana? Ini kan benar kata antum kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tapi berarti juga setiap orang tuh punya cara dia menghafal gitu. Walaupun metode kita kan ada tadi kata antum, metodenya Turki Utsmani gitu. Tapi antum pasti punya tipsnya tersendiri gitu untuk menanggulangi tadi. Kalau terkait metode ya, Ani pernah baca apa ya semacam artikel gitu tentang Al-Quran, tentang menghafal ini. Metode terbaik itu adalah metode yang sebenarnya itu cocok dengan kita. Kan banyak nih metode nih. Ente ada metode Turki Utsmani, ada metode biasa nih. Aneh mengkampanyekan Turki Utsmani ini bagus nih. Tapi kan metode bagus itu relatif bang. Bisa jadi bagus buat Aneh, belum tentu pas Aneh tawarkan ke antum cocok ya antum. Jadi metode terbaik itu ya kita mempelajari banyak metode dan kita pilih ya, kira-kira mana nih yang masuk buat kita. Dan ketika ada yang cocok buat kita ya kita masuk di metode itu sih menurut Aneh. Berarti tips menghafal menurut dan Musyafah itu gimana? Kita sesuaikan ini sih kapasitas kita bisa melihat kapasitas kita sih, ya kan? Kalau kita emang tipikal yang lambat ya pelan-pelan aja gitu. Kalau saya sih dari misalnya Al-Quran itu kan satu halaman, kalau cetakan Madinah ya cetakan pada umumnya 15 baris ya. Itu dibagi 3 bang, dibagi 3 5. Jadi kita fokus di 5 baris pertama nih ngafal nih dalam satu halaman itu. Itu kita ulang-ulang terus sampai istilah itu kita mungkin bener-bener di luar kepala. Pokoknya pantang menambah hafalan baru sebelum yang 5 baris ini kuat. Setelah udah diyakini kuat, baru kita beranjak ke 5 halaman selanjutnya. 5 halaman, 5 baris selanjutnya. Sama, kita kuatin 5 baris kedua. Setelah dirasa sudah kuat, kita ulang lagi nih halaman yang sebelumnya kita hafal. Baris yang sebelumnya kita hafal. Itu kita ulang-ulang terus sampai kuat dan seterusnya gitu bang, sampai satu halaman itu selesai, begitu. Masya Allah. Kalau itu tips pribadiannya sih. Ya, kita kan minta tips antum. Ya itulah tips antum, Masya Allah luar biasa. Satu juga sebagaimana ya manusia tuh imannya tuh naik turun. Apalagi penghafal Quran, kadang futurnya gitu kan. Godaannya kalau udah hafal lebih kuat bang daripada sebelum hafal. Kalau sebelum kita dalam keadaan belum hafal nih semua nih, belum 30 juz, itu kita ada rasa semangat untuk mencapai target 30 juz. Tapi ketika udah 30 juz, justru kadang ya namanya manusia hawa nafsu ya wajar aja. Ada merasa ntar aja lah gue merojaah.
ini mah jus udah pernah gua ulang ini mah, ntar aja dah. Akhirnya dari entar itu ya akhirnya numpuk gitu. Jadi terbengkalai, dan ini pengalaman pribadi ya begitu sih Bang. Kadang. Masya Allah. Ya itu sih resikonya mungkin. Intinya jangan ditunda-tunda lah ya. Iya. Terus dikuatin niatnya. Iya. Paling enggak minimalnya tuh 1 hari 2 jus lah. Kalau mau efektif 5 jus ya, setiap habis sholat 1 jus. Cuman ya kalau udah di luar berat sih kayak gitu, jujur aja. Apalagi kita punya kegiatan lain mungkin. Masya Allah. Nah, nih mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Antum coba lantunkan sedikit ayat-ayat itu yang bisa menjernihkan pikiran kita. Apaan ya? Atau ini aja, semalam kan ente imam juz 5 mungkin. Tadi subuh aja baca, tadi Boleh, subuh juz 12. Ya. Surat apa nih? Bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Cukup segitu ya Bang. Masya Allah. Oke, semoga antum dikuatkan oleh Allah. Hafalan antum dimudahkan, dikuatkan. Amin. Itu bacaan tadi subuh tadi masih ingat. Masya Allah. Dan dimudahkan. Pokoknya dapat sesuatu, maksudnya semua yang antum inginkan di dunia ini itu Allah mudahkan. Sama-sama. Allah kuatkan hafalan antum dan kokohkan iman antum. Dan kuat antum di jalan dakwah. Amin. Jazakumullah khairan. Dan ini ya Bang, bukan apa ya, lebih ke sharing ya, bukan edukasi, karena Ani pribadi belum layak nih ngasih edukasi. Sekedar sharing pengalaman kita ya. Ya benar. Karena emang kayak gitu. Kita tuh belajar. Kita tuh kadang dikasih template oleh Allah gitu. Ini kayak sharing-sharing kalian ini. Iya. Inilah template dari Allah. Bagaimana tinggal kita memodifikasi ke kehidupan kita aja. Oke, teman-teman. Sobat Al-Hikmah. Terima kasih sudah menyimak podcast Insight Al-Hikmah hari ini. Tetap ikutin, tetap simak Hikmah Insight di Spotify. Dan terus ikuti update terkini dari sosmed Al-Hikmah. Sosmed Studi Al-Hikmah di semua sosmednya, ada IG, ada YouTube, ada dan yang lainnya. Silakan diikuti di situ. Saya Muhammad Ghazali Nasir pamit undur diri. Upin Ipin makan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.